Epilepsi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu yang bermakna menguasai atau menimpa. Di dalam dunia kesehatan, epilepsi merupakan sekelompok gangguan neurologis atau sistem saraf jangka panjang yang sering ditandai dengan adanya serangan epileptik. Serangan epileptik tersendiri bisa bermacam-macam. Bisa dengan serangan singkat hingga serangan dalam periode yang cukup lama. Pengertian penyakit epilepsi atau yang sering kita kenal dengan penyakit Ayan ini pada dasarnya adalah gangguan pada sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik pada otak yang tidak normal. Hal tersebut dapat menimbulkan keluhan seperti kejang, perilaku yang terkesan tidak biasa hingga hilangnya kesadaran. Penyebab epilepsi atau Ayan. Penyebab epilepsi diidentifikasikan dengan masalah genetik, metabolisme, dan struktural. Masalah genetik bisa seperti cacat bawaan lahir atau gangguan perkembangan. Sedangkan kejang pada penderita epilepsi dipicu oleh beberapa kondisi seperti kelelahan, stres, atau sedang mengkonsumsi obat tertentu. Dilihat dari penyebabnya, epilepsi dapat digolongkan menjadi epilepsi idiopatik, merupakan penyakit epilepsi yang menyebabkan tidak dapat diketahui. Epilepsi simptomatik adalah penyakit epilepsi yang diakibatkan oleh suatu penyakit tertentu yang menyebabkan kerusakan pada otak. Gejala epilepsi atau Ayan. Gejala utama pada epilepsi atau Ayan adalah kejang. Kejang terjadi ketika timbul impuls listrik pada otak melebihi batas normal dan menyebar ke area sekelilingnya. Kondisi tersebut menimbulkan sinyal listrik yang tak terkendali. Sinyal ini juga akan terkirim pada otot dan menimbulkan kedutan hingga kejang dengan tingkat keparahan yang berbeda. Pengobatan epilepsi atau Ayan. Pada dasarnya penyakit epilepsi tidak dapat disembuhkan, namun pemberian obat yang tepat mampu menstabilkan aktivitas listrik pada otak dan mengendalikan kejang pada penderitanya. Obat yang biasa diresepkan oleh dokter adalah antikonvulsan atau obat anti kejang. Obat jenis tersebut mampu mengubah cara kerja sinyal atau pesan dari sel otak. Contoh obat antikonvulsan atau anti kejang adalah asam valproat, carbamazepine, lamotrigine, levetiracetam, dan topiramat. Dokter meresepkan obat tersebut diawali dengan dosis rendah, kemudian dosis akan ditingkatkan secara perlahan. Penderita epilepsi juga diharuskan memeriksa darah sebelum dan selama mengkonsumsi obat-obatan tersebut untuk memantau respon tubuh penderita. PT Denatur Indonesia Group merupakan produsen produk herbal yang sudah terjamin keamanan dan keasliannya. Memiliki lebih dari 80 produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI Indonesia, dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001. Dan berikut ini kami akan jelaskan salah satu produknya, yakni Centylos. Centylos merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk membantu melancarkan sirkulasi darah. Morici. Morici merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Habatop 3-in-1. Habatop 3-in-1 merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang dipercaya bisa untuk memelihara daya tahan tubuh. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal.
Minim efek samping. Obat herbal adalah produk yang ditemukan di alam, yang biasanya berasal dari tanaman, bukan dari hasil zat kimia. Tentu saja secara logika, kita sudah bisa menyimpulkan kalau obat herbal alami minim efek samping. Sebagai bukti adalah orang Indonesia telah berabad-abad meminum berbagai macam jamu tradisional dan belum pernah tercatat ada kasus efek samping yang mematikan. Dikutip dari wikipedia.org, obat herbal adalah obat yang bersifat organik atau alami. Sama seperti tubuh kita. Obat herbal murni diambil dari saripati tumbuhan yang mempunyai manfaat untuk pengobatan, tanpa ada campuran bahan kimia buatan atau sintesis. Pada zaman sekarang ini, dengan berkembangnya teknologi kedokteran yang semakin pesat dan banyaknya riset penelitian berkaitan dengan obat-obatan, maka semakin membuka mata kita bahwa ternyata alam secara alami telah menyediakan obat yang berkhasiat untuk berbagai penyakit sesuai dengan khasiat tanaman obat yang dikenal secara empiris atau secara penelitian. Indonesia memiliki kekayaan hayati yang berlimpah ruah. Obat-obatan herbal tidaklah sulit dicari. Pengobatan herbal lebih dipercaya oleh kebanyakan orang Indonesia karena tidak adanya penggunaan bahan kimia sintesis yang lambat laun dapat menimbulkan efek samping pada tubuh manusia.